katakan segala bangsa sujud kepada ya Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan dengan sungguh-sungguh, layaklah segala bangsa sujud memuji memuliakan nama Tuhan. Yang siap percaya katakan amin. Haleluya. Beri salam kanan kiri depan belakang, salam sehati. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Dengan sukacita kita bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan.
saudara. Haleluya. Dengan apa akan kami balas kebaikan-Mu Bapa? Engkau begitu baik kepada kami Tuhan. Setiap hari Engkau curahkan rahmat-Mu Bapa kepada kami. Ya Allah Bapa. Kami hanya bisa membalas dengan pujian dan penyembahan kami ya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu sungguh besar Tuhan. Kaulah harapan. Haleluya Yesus. Buku dalam buku. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan.
kami muliakan Engkau dengan pujian kami. Kami muliakan Engkau dengan harta kami. Ini waktu Engkau dipermuliakan lewat sabda-Mu sendiri. Mari Tuhan bicara di tengah-tengah umat-Mu. Mari Tuhan sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Tak seorang pun di antara kami yang pulang dengan tidak membawakan apa-apa. Semua kami pulang dengan berkat yang berkelimpahan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Berkat kesehatan, berkat umur panjang, berkat kekuatan di dalam Engkau. Berkat makin hari makin kuat di dalam Engkau. Itulah yang akan kami bawa di dalam hidupan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, mari Tuhan, Engkau sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang surga mau, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang gagal dan putus asa, patah semangat di tengah jalan. Tetapi justru kami makin berkobar-kobar kepada Tuhan. Justru kami makin kuat di dalam Engkau. Justru kami makin berhasrat mencari Tuhan. Karena itu Tuhan, kami rindu Engkau berkarya kuat di tengah-tengah umat-Mu. Engkau berbicara kuat di tengah-tengah kami. Sehingga semua kami pulang tidak sebagaimana kami datang. Kami pulang dengan berkat yang Tuhan sudah sediakan. Kami akan tangkap kebenaran firman-Mu. Kami akan tangkap isi hati-Mu. Dan kami akan ejawantahkan di hari-hari hidup kami. Sehingga kami melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Abah, urapan Tuhan turun atas kami. Atas ruangan ini, terlebih ruangan hati kami terdalam. Sehingga benih firman-Mu, butir-butir daripada uraian firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau dipermuliakan lewat firman-Mu dan sabda-Mu sendiri. Kami serahkan berita firman-Mu dalam ibadah sore ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap dengar firman dan melakukan katakan sama-sama, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang hari ini kita ada di hari yang ke-10 pada tahun 2021. Nah karena itu saya mengajak untuk setiap kita menangkap akan pesan Tuhan di tahun ini. Seperti yang kemarin saya sampaikan di akhir daripada renungan firman Tuhan yang saya sampaikan, bahwa Tuhan berikan akan keteguhan, keyakinan bagi gereja kita, jemaat kita, untuk kita kuat di dalam Tuhan. Ada banyak gereja yang punya tema tertentu selama 1 tahun ya, berbeda-beda tentu sesuai dengan panggilannya di gereja masing-masing tentunya ya. Namun Tuhan arahkan untuk pekerjaan kita atau gereja yang Tuhan percayakan bagi kita semuanya untuk kita tangani dan kita tertanam di tempat ini, yaitu adalah tentang kuat di dalam Tuhan, saudara. Ini akan menjadi tema kita sepanjang tahun, supaya kita jemaat GBI Banjaran, khususnya ibadah sore ini, supaya kita menjadi orang yang strong in God atau stronger in God, kuat di dalam Tuhan. Doa saya semua kita memahami akan hal ini dan kita bisa menyelesaikan hidup ini dengan tanpa mengalami kemandekan di tengah jalan, tetapi justru kita semakin kuat di dalam Dia. Semakin hari kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena itu mari saya mengajak untuk kita baca ayat firman Tuhan pada Mazmur pasal yang ke-84 di ayat yang ke-8. Ya. Saya rindu semua kita kuat, bukan hanya kuat di luar, tapi juga kuat di dalam. Stronger in dan juga stronger out gitu ya. Kuat di dalam atau kuat ke dalam, namun juga kuat keluarnya. Ya saudara, nah mari perhatikan baik-baik di dalam Mazmur pasal yang ke-84. Mari saya mengajak untuk perhatikan dan nanti kita akan membaca pada ayat yang ke-8. Nah itu akan kita baca bersama-sama. Saya akan membacakannya mulai dari ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mari kita baca bersama-sama hitungan ketiga di ayat yang ke-8. 1, 2, dan 3.
Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sekali lagi, mari suara kita lebih keras dari yang tadi dikatakan di ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Berbahagialah, 1, 2, 3. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, ayat firman ini yang menjadi ayat tema kita pada 2021 ini. Doa saya adalah jemaat GBI Banjaran sore ini menjadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan, yang punya kerinduan mencari Tuhan. Nah, orang yang mencari Tuhan, dia akan diberikan kekuatan ini oleh Tuhan. Sebab Alkitab berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah, punya kerinduan yang kuat. Nah, nanti kita akan belajar apa itu hasrat. Nah, kita akan belajar akan beberapa hal, paling tidak ada 2 hal saya mau sharing bagi kita semuanya. Yang Alkitab berkata, mereka orang-orang yang di dalam Tuhan, mereka akan berjalan makin lama makin kuat. Nah, tema ini saya dapatkan ketika tentu saja setiap akhir tahun itu menjadi kebiasaan atau sudah hal yang lumrah bagi hamba Tuhan, bagi gereja untuk minta arahan Tuhan tahun ini mau kemana gitu. Nah, maka dalam sebuah perenungan, ayat ini seperti kuat sekali untuk jadi pesan bagi kita, jemaat GBI Banjaran. Supaya kita menjadi umat Tuhan yang kuat menghadapi segala musim kehidupan. Nah, itu sebabnya sekali lagi saya ulang bahwa kekuatan yang penting sekali adalah kekuatan bagaikan orang atau bagaikan tanaman. Tanaman itu yang kuat adalah ia tumbuh ke bawah dan ia juga tumbuh ke atas. Yang ke bawah namanya akar, yang ke atas namanya pohon. Yang ke dalam namanya akar, yang keluar namanya buah maksud saya. Nah, saudara perhatikan akan hal ini. Orang yang tertanam atau orang yang kalau dalam sebuah ilmu pohon atau tanaman itu, orang yang ditanam itu akan tumbuh dan kemudian dia akan berbuah. Bahkan Alkitab berkata sampai hari tuanya. Nah, saya kutip di dalam Mazmur pada pasal yang ke-92 ayat 14 dan ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Orang hari-hari ini kan menghindari yang namanya gemuk kan saudara ya, itu. Tapi yang dimaksud di sini ternyata dalam bahasa lain pakai kata gemuk itu bukan banyak lemak saudara. Yang selalu saya ulang-ulang itu bahwa pengertian gemuk itu adalah tetap hijau dan juga segar, fresh and green, segar dan hijau. Ya maksudnya adalah terus berbuah, terus memberikan pengaruh, terus jadi berkat. Sekalipun sampai masa tua pun dia tetap jadi berkat. Itu maksud daripada firman Tuhan. Siapa yang sampai hari tua masih tetap berbuah, menjadi segar dan selalu hijau, adalah orang-orang yang tertanam, ditanam, yang memberi diri untuk digembalakan, yang memberi diri untuk ada di rumah Tuhan dalam pengertian mencari Tuhan, berbakti, melayani Tuhan. Maka kita tahu bahwa sampai hari tua Alkitab berkata ia akan tetap hijau dan segar. Doa saya setiap kita semakin usia bertambah, semakin tua nanti justru kita semakin berbuah. Setidaknya beginilah, nasihatnya itu masih didengarkan oleh generasi kita. Untuk anak-anak kita atau cucu kita, nasihatnya masih didengarkan mereka. Atau mereka masih mendengarkan apa yang kita bicarakan. Nah, itu kan tetap jadi buah, tetap berbuah. Walaupun tua, saudara, walaupun sudah semakin bertambah usia, tapi nasihatnya itu ditunggu. Saya rindu, satu kali sekalipun saya sudah mungkin tidak kuat untuk pergi ke sana kemari, sudah tidak kuat untuk menaiki anak tangga lagi, saudara. Tapi satu kali saya punya anak atau paling tidak cucu, saudara, masih ngomong sama saya, masih tanya sama saya. Kalau sedang dalam problem seperti ini, siapa ya yang kita akan mintain pendapat? Ingat Mbah Turyono, kira-kira begitu saudara. Saya didatangi sama cucu saya.
Nah, saya berdoa setiap kita punya kualitas hidup satu kali kelak, tua kita masih diharapkan oleh generasi yang akan datang. Generasi berikutnya. Siapa itu? Adalah orang-orang yang cinta akan Tuhan, yang ditanam di bait Allah, yang bertunas di pelataran Allah, dan yang sampai tua tetap bergerak jadi berkat, saudara. Nah, berbicara tentang orang yang kuat di dalam Tuhan, stronger in God. Orang-orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang-orang yang pertama, saudara, mari catat baik-baik, adalah orang-orang yang terlatih, saudara. Orang yang kuat adalah orang-orang yang terlatih. Nah, saya suka merenungkan dan saya selalu menganalogikan berbicara tentang latihan itu ya. Itu yang saya renungkan dalam benak saya selalu adalah atlet, saudara. Saudara tahu ya, yang namanya atlet itu, dia didampingi oleh banyak mentor. Mentornya apa itu? Ada pelatih. Kalau atlet balap sepeda kira-kira. Kalau mentor yang lain lagi ada ahli gizi. Betul ya saudara? Ada penasehatnya. Dilarang tidur terlalu malam, dilarang tidurnya terlalu malam. Dimentor begitu rupa, dinasehati begitu rupa. Kemudian gizinya juga harus dipenuhi begitu rupa. Diberikan nasihat bahkan dikarantina, saudara. Dan satu kali kalau si atlet ini hendak masuk ke sebuah gelanggang pertandingan, maka sudah tidak ada lagi mentor yang memberikan nasihat. Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi ahli gizi. Ketika si atlet itu masuk ke sebuah arena, ia akan berjuang sendirian, saudara. Nah, itu sebabnya saya punya istilah atau saya tulis di sana, atlet itu pada akhirnya dia harus terlatih secara personal. Tidak bisa dia rombongan terus-menerus dan dimentor dengan mentor-mentornya atau pelatihnya ya. Lalu kemudian ahli gizinya, nggak bisa selamanya semacam itu, nggak bisa. Begitu sudah masuk ke arena pertandingan, mau tidak mau ia harus berurusan pribadi dengan dirinya sendiri. Dia tidak bisa bertanya lagi, nggak bisa, saudara. Beda halnya dengan orang-orang yang terlatih secara rombongan, saudara. Ada banyak kan atlet-atlet sepeda. Dari sekian banyaknya, bisa ratusan, bisa puluhan, nanti disaring lagi dan pada akhirnya pemenangnya cuma satu, saudara. Juara pertama biasanya cuma satu, saudara. Dan bukankah saya mau katakan dalam arti rohani, bukankah musim ini, hari ini atau musim pandemi ini, kita menyadari akan hal ini bahwa kita tidak bisa lagi punya iman kerumunan, saudara. Setiap orang harus punya hubungan yang pribadi, yang personal dengan Tuhan, saudara. Bukankah pandemi ini mengingatkan kepada kita, kita tidak lagi bisa bergantung kepada pendeta, kita tidak bisa bergantung kepada istri kita yang cinta Yesus, atau suami kita yang cinta Yesus, atau ayah kita, ibu kita yang cinta Yesus, gak bisa. Musim ini mengingatkan seharusnya kita menyadari bahwa pada akhirnya setiap orang harus punya iman personal dengan Tuhan. Tidak bisa, imannya adalah iman kerumunan, saudara. Ada banyak orang kalau ke gereja, kalau kamu gak berangkat, aku gak berangkat, malu gitu ya saudara. Kalau gak ke gereja gak ada teman, saya gak berangkat, malu saudara. Nah dulu mungkin bisa punya teman, atau mungkin banyak teman. Hari ini saudara, bahkan kerumunan pun dilarang. Bukankah pada akhirnya kita harus punya iman yang personal dengan Tuhan, dan bukan iman rombongan, saudara. Saya kasih contoh lagi ya, ini musim sepeda. Di mana-mana orang naik sepeda, saya senang itu. Orang-orang pada mencoba untuk membuat diri mereka sehat. Banyak di mana-mana. Namun pada akhirnya nanti yang asli, maka ia akan tetap bersepeda, saudara. Tapi yang, ya maaf ya, yang mungkin KW, saudara, itu akan tersisih, saudara.
Tapi yang asli dia akan tetap bersepeda. Sekalipun sudah nggak punya banyak teman. Sudah nggak ada rombongan lagi gue, saudara. Tapi memang asli dia tetap akan melakukan akan hal itu, saudara. Saya senang melihat akan itu, senang saudara. Karena paling tidak kesehatan terjaga. Ada orang-orang yang jogging. Nah, beberapa di antara kita itu saya temukan jogging kalau pagi. Wah saudara. Itu sampai dari sini, dari Bajaran sampai ke alun-alun Slawi itu saudara. Kadangkala mampir ke rumah. Karena saya jadi tahu itu saudara. Jogging saudara. Nah, saya senang melihat mereka jogging saudara. Kadangkala saya di perjalanan jumpai mereka. Wah lagi jogging saudara. Nah, saya senang melihat mereka. Saya berharap lanjutkan terus joggingnya saudara. Nah bagaimana mungkin mereka bisa jogging atau pergi sejauh itu. Sampai ke alun-alun kota gitu. Kalau mereka tidak melatih diri secara personal dari jarak dekat. Kemudian makin jauh lagi, dan bahkan sampai ke alun-alun, saudara. Itu kan keren toh, saudara. Nah itu kan perlu latihan, sedikit demi sedikit. Hal yang sama di dalam kehidupan kita, dalam kerohanian kita, saudara sekalian, bahwa kita perlu latihan. Untuk menghuni surga, itu perlu latihan juga. Kapan latihannya? Hari ini, saudara. Ini waktunya kita punya iman yang personal dengan Tuhan. Bukan waktunya iman kerumunan, saudara. Karena itu mari saudara kejar secara pribadi Tuhan dan kuasa kemuliaannya. Sampai kita menjadi orang-orang yang terlatih dalam sebuah pertempuran kehidupan. Hidup ini adalah sebuah peperangan loh saudara. Pertempuran hidup. Dunia tidak akan semakin mudah. Kitalah yang harus semakin kuat untuk menghadapi pertempuran hidup ini. Saya akan tunjukkan ayat firman Tuhan yang akan menolong kita berbicara tentang menjadi orang-orang yang terlatih, saudara. Nah mari perhatikan Tawarik atau 1 Tawarik pasal yang kelima ayat 18. Firman-Nya berkata demikian, dari Bani Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye, ada 44.760 orang yang sanggup berperang. Orang-orang yang tangkas, perhatikan. Yang dapat memanggul perisai dan pedang dan melentur busur panah. Yang terlatih dalam bertempur. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Alkitab berkata orang-orang yang tangkas, orang-orang yang sanggup memanggul perisai, dan bahkan juga dia sanggup melenturkan busur panah. Bahkan Alkitab berkata orang-orang ini terlatih dalam sebuah peperangan atau pertempuran, saudara. Hidup saudara dan saya adalah masuk dalam sebuah peperangan kehidupan, saudara. Perlombaan kehidupan. Karena itu tidak mudah. Karena tidak mudah itu, akhirnya setiap kita perlu menjadi orang-orang yang terlatih. Kebaktian ini perlu dilatih enggak saudara? Perlu sekali saudara. Orang itu yang tidak biasa, sudahlah enggak perlu kebaktian, enggak ibadah juga enggak apa-apa. Saudara, ya enggak apa-apa saudara. Minggu depan masih ada kok, atau bulan depan masih ada kok. Betul, bulan depan masih ada, minggu depan masih ada. Pertanyaannya, apakah kita masih ada di minggu depan itu atau bulan depan itu? Itu yang kita tidak bisa jawab. Karena itu dalam sebuah pertempuran kehidupan ini, supaya kita menjadi orang-orang yang cakap, maka kita perlu menjadi orang-orang yang terlatih di dalam pertempuran kehidupan ini. Saya tunjukkan satu ayat kemudian, saudara. Di Hakim-Hakim pasal yang ke-20, di ayat yang ke-16, dikatakan demikian. Dari segala laskar ini, ada 700 orang pilihan. Yang apa saudara? Kidal. Dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Keren kan saudara? Ada orang kidal, kidal itu adalah orang yang mengerjakan dengan tangan kiri. Makanya disebut kidal. Kalau mengumbannya dengan tangan kanan, maka disebut kadal. Enggak, saudara. Enggak ada hubungannya, saudara. Ya, memang kan kiri, berarti disebut kidal. Lah kalau kanan,
Ya mungkin itu saudara. Jadi kalau orang-orang yang pakai tangan kiri kidal, tangan kanan kadal saudara. Enggak ada hubungannya tentang hal itu. Nah saudara perhatikan, orang-orang ini bisa mengumban. Apa itu mengumban? Itu pakai pengali-ali, kayak ketapel kayak gitu saudara. Kalau saudara lihat di kisahnya Daud itu saudara, dia mengumban dengan pengali-ali saudara. Untuk mengalahkan orang raksasa dari Gad itu yang bernama Goliat. Nah, Alkitab itu mencatat dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Sudah kidal, begitu mengumban musuh tidak pernah meleset satu helai rambut pun. Keren banget tuh saudara. Kita yang pakai tangan kanan belum tentu sanggup. Melesetnya bisa jauh-jauh saudara. Nah dari sini kita bisa memperhatikan kenapa orang-orang kidal ini tidak meleset ketika mengumban bahkan sehelai rambut pun. Tak lain dan tak bukan, orang-orang kidal ini adalah orang-orang yang terlatih dalam sebuah pertempuran saudara. Sejarah gereja atau sebuah kisah menuliskan bahwa orang kidal itu sebetulnya mereka adalah pahlawan-pahlawan, tentara-tentara yang karena maju berperang, maka tangan kanannya itu bisa kena panah, kena tombak, kena pedang dan sebagainya, dan tangan kanannya itu cacat. Yang kemudian karena cacat tangan kanannya, dia melatih tangan kirinya. Melatih tangan kirinya berkali-kali, maka tangan kirinya yang kidal ini menjadi cakap untuk membidik musuh saudara. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang mungkin cacat di bagian tangan kanannya. Tapi ia orang tetap melakukan pekerjaan pertempuran. Dan dia dapat mengumban atau mereka dapat mengumban secara tepat saudara. Sekali lagi saya mau katakan kenapa mereka sampai tidak meleset ketika mengumban. Karena mereka adalah orang-orang yang terlatih. Saya berdoa jemaat GBI Banjaran sore ini menjadi jemaat Tuhan yang terlatih. Terlatih dalam pertempuran hidup. Terlatih di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Sampai kesulitan itu sudah tidak terasa lagi bahwa itu adalah sebuah kesulitan. Dari situ kita bisa melewati masa-masa yang tidak mudah. Sampai hari ini Tuhan bawa kita sampai di tahun ini, itu berarti kita semuanya adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih, yang Tuhan berikan kekuatan untuk kita tetap maju dalam sebuah pertempuran hidup, saudara. Mari jadilah orang yang terlatih. Kalau saudara suka berdoa, atau mungkin hari ini saudara nggak gairah untuk berdoa, saya mengajak untuk kita berlatih. Rabu kita sudah mengadakan doa malam. Meskipun berjarak, saudara, dan tetap ikuti aturan yang ada, saudara. Tadi datang dari jemaat kita membawa alas untuk berdoa. Jadi doanya sudah tidak pakai karpet tikar, yang satu tikar bisa 4 orang, sekarang sudah satu-satu, saudara. Satu tempat duduk mungkin kotak kira-kira 50 kali 50, saudara. Kalau tidak cukup di small chapel di bawah, saudara, di ruang doa di bawah, maka kita akan move, kita akan bergerak ke atas, saudara. Saya mengajak untuk setiap kita bergabung, berlatih untuk berdoa, saudara. Sehingga doa menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Doa sehingga menjadi sudah hal yang biasa kita lakukan. Sehingga doa itu menjadi menggairahkan, saudara. Dan saudara menjadi orang-orang yang terlatih. Saudara, ayo bergabung di hari Rabu jam 7 malam, saudara. Mari bergabung bersama-sama, jadilah orang-orang yang terlatih. Yang kedua, saya punya 2 poin ini. Mari kita perhatikan kembali ke Mazmur pasal yang ke-84 di ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudara tahu kata hasrat itu apa? Hasrat itu adalah kerinduan yang kuat, kemauan yang kuat untuk segala sesuatu. Kerinduan yang kuat yang tak terbendung,
Itu namanya hasrat. Harapan yang kuat, saudara. Saudara yang pernah jatuh cinta dan long distance, saudara, apa itu? Yang jarak jauh, saudara, maka akan tahu perasaan ini. Apa itu? Hasrat kepingin berjumpa, hasrat kepingin ketemu, harapan yang kuat, kerinduan yang kuat. Nah, rupanya orang yang punya kerinduan kuat itu, Alkitab berkata Tuhan akan memberikan kehidupannya makin lama justru makin kuat di dalam dia. Ini adalah harapan, saudara. Hasrat yang kuat ini mari kita miliki dalam hidup kita untuk mencari Tuhan, saudara. Saya itu pernah punya cinta kan jauh, saudara. Kalau dulu ada kisah cinta tahun 80-an itu lagu Antara Jakarta dan Penang. Saudara tahu itu? Beberapa di antara kita itu, teman-teman kita yang muda-muda itu tidak tahu kalau judul lagu Antara Jakarta dan Penang. Yang lahir tahun 80-an tahu itu, saudara. Tapi yang kesini tahunya adalah K-pop itu ya, Korea punya, saudara. Rame banget itu, saudara. Anak saya kalau nonton melongo begini, saudara. Kecil-kecil sudah demen dengan dance-nya Korea, saudara. Saya punya kisah cinta kan antara Malaysia, antara Kuala Lumpur dan Sidoarjo, saudara. Wah, itu harapan kerinduan kuat pengen ketemu sangat-sangat dalam, saudara. Tapi kan gak bisa dengan mudah kayak begitu. Cinta kami kan berat di ongkos. Beda sama beberapa di antara saudara yang mungkin cintanya cuma cinta 5 langkah dari rumah. Nah, tak perlu kirim surat, SMS juga gak usah. Nah, saya itu punya kisah jauh kan, saudara. 80-an ada lagu Antara Jakarta dan Penang. Pelepas dahaga yang lapau, antara Jakarta dan Penang, cinta semakin dalam. Dapatkan kaset dan CD-nya di toko besi, saudara. Saudara, saya mau sampaikan sebuah kerinduan, harapan yang kuat. Itu yang disebut dengan hasrat, saudara. Adakah kita ini semakin lama dengan Tuhan, adakah kita punya kerinduan yang kuat, punya hasrat itu? Atau justru makin lama, makin melemah cintanya dengan Tuhan? Seharusnya, makin lama kita harus makin kuat cinta kita kepada Tuhan. Makin bertambah usia kita, justru kita ini makin bergairah mencari Tuhan. Tahun ini berganti, ini hari yang ke-10. Ayo kita ambil sebuah keputusan untuk menjadi orang yang punya harapan kerinduan untuk cinta Yesus, saudara. Mazmur Bani Korah mengekspresikan bagaikan rusa yang merindukan sungai berair. Mari perhatikan Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ia menceritakan seperti seekor rusa yang rindu karena haus. Maka sekalipun harus melewati padang gersang, sekalipun harus turun gunung, maka rusa akan berhasrat, bergairah untuk mencari akan sumber-sumber air, saudara. Untuk apa? Untuk memuaskan dahaganya, saudara. Saya berdoa hidup kita ini ya saudara, kita punya kerinduan yang kuat untuk mencari akan Tuhan. Bagaikan orang yang mau minum, bagaikan orang yang mencari sumber air. Dan bagaimana untuk bisa mendapatkannya? Dia harus berjuang begitu rupa. Rusa ini berjuang begitu rupa. Saya berdoa setiap kita ini punya kualitas hidup yang sungguh-sungguh haus, sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan sungguh-sungguh berhasrat mendapatkan Dia, saudara. Dan kepuasan yang hakiki, saudara, bukan terletak pada banyaknya harta loh, saudara. Kepuasan yang hakiki bukan kalau punya simpenan istri di mana-mana atau simpenan di mana-mana. Enggak, saudara. Saudara mungkin berkata, nanti kalau saya sudah punya lapangan golf,
baru kemudian saya puas dengan hidup ini. Saya mau kasih tahu ya, orang yang sudah punya lapangan golf, dia tidak akan puas. Bagaimana dia berpikir, bagaimana kalau saya bisa beli pulau itu? Hidup ini tidak akan pernah ada puasnya. Dan saya mau sampaikan bagi kita, saya banyak ngalami bahwa ternyata hidup ini kepuasannya ketika kita jumpa dengan sang pemilik hidup, Yesus Kristus sendiri. Itu hidup puas, saudara. Hidup bisa menikmati. Mungkin gaji tidak seberapa, tapi kok bisa gandeng istri, anak-anak, bisa jalan-jalan walaupun sederhana, saudara. Dan itu kepuasan, saudara. Dan itu kebahagiaan, saudara. Jika kita, saudara dan saya ada di dalam Kristus, saudara. Mobil mungkin sederhana, bahkan cuma motor aja motor butut, saudara. Tapi di dalam Tuhan, saudara akan melihat, puji Tuhan ya, ada motor, dia cuma naik sepeda. Nah yang naik sepeda, orang di dalam Tuhan, puji Tuhan ya, kok kita punya sepeda, dia jalan kaki. Itu orang di dalam Tuhan, selalu akan mengucap syukur. Yang jalan kaki berkata, puji Tuhan ya kok masih bisa jalan kaki. Yang lainnya pada baring di rumah sakit bahkan gak bisa jalan. Itu orang yang puas di dalam Tuhan. Mungkin saudara jualan siomay, tapi siomay yang saudara jual itu menjadi siomay yang laris, menjadi siomay profetik, menjadi siomay praise and worship, saudara. Karena siomay yang saudara kerjakan, yang saudara buat, karena punya dasar cinta dan hasrat dengan Tuhan. Siomay saudara penuh dengan kemuliaan Tuhan kok saudara. Gaji mungkin tidak seberapa. Tapi saya mau katakan, gaji itu dari perusahaan. Kalau berkat itu dari Tuhan. Mungkin biasa saja saudara. Gajinya biasa saja, gak banyak. Tapi berkat Tuhan gak bisa ditiru. Jualan apapun bisa ditiru. Bisnis apapun bisa ditiru. Lakukan pekerjaan apapun, kedudukan apapun mungkin bisa ditiru. Berkat Tuhan tidak pernah bisa ditiru. Karena itu saudara miliki hasrat ini dengan Tuhan. Sampai kita puas jumpa dengan Tuhan. Kepuasan yang hakiki hanya ada di dalam Dia, saudara. Saya berdoa setiap kita punya kekuatan di dalam Dia. Siapa orang-orang yang kuat? Adalah orang-orang yang terlatih. Orang-orang yang punya hasrat di dalam Dia. Amin buat firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari berdiri bersama-sama, datang kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Mari kita akan berdiri sama-sama. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan pada kesempatan yang indah malam hari ini. Dan kita rindu, punya gairah, hasrat, cinta akan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk sampai kepada Gunung Sion di mana Allah itu berada atau bait Allah itu berada. Mari nyanyikan pujian penyembahan ini di hadapan Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu. Haleluya. Katakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari umat Tuhan katakan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan
katakan Yesus. Yesus, Mari naikkan pujian ini sebagai doa kita. Dia Allah yang berarti dalam kehidupan kita. Dia adalah segala-galanya dalam hidup ini. Oh, Yesus, Kau segalanya bagiku. Angkat suara, angkat tangan, kita katakan Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya. Bersama-sama panggil Dia, Yesus. Mari berikan kemuliaan pujian bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Terima kasih buat pesan firman-Mu di awal tahun 2021 ini. Engkau membawa kepada kami kepada kekuatan ilahi. Kami tidak mampu berjalan sendirian. Karena itu kami membutuhkan Engkau. Kami tidak bisa lagi bersama-sama dan serombongan punya iman rombongan. Tetapi kami harus punya iman personal pribadi dengan Tuhan. Karena itu didik kami supaya menjadi orang-orang terlatih ya Aba. Didik kami supaya kami memiliki gairah, kerinduan, hasrat, harapan yang kuat. Yang olehnya Engkau memberikan kepada kami kekuatan dengan gairah dan hasrat mencari Tuhan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami. Jemaat GBI Banjaran sore ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami Engkau dapati menjadi orang-orang yang stronger in God. Kuat di dalam Engkau. Dengan kekuatan kuasa yang daripada tempat maha tinggi. Tuhan berkati setiap kami. Dari depan sampai belakang. Semua kami anak-anak-Mu mengalami perjalanan hidup dengan Tuhan. Yang makin hari makin kuat. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hamba selesai bicara. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus berkarya dan menggema kuat. Bagi setiap kami. Dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan, kami semuanya menjadi displaynya surga di muka bumi ini. Engkau dipermuliakan. Terima kasih Aba. Segala kemuliaan kami kembalikan bagi-Mu. Kami berjanji, kami tidak mencuri akan kemuliaan-Mu. Segala kemuliaan, hormat, pujian, sanjungan, kemasyuran tertinggi hanya bagi Tuhan Yesus. Karena itu kami alaskan doa dan permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya serahkan kepada Kak Mei yang akan memimpin selanjutnya. Haleluya. Terima kasih kepada hambanya yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Shalom semua. Shalom. Siapa yang hari ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sebelum kita tutup dalam doa ibadah malam hari ini, kita akan simak jadwal sepekan kepada multimedia. Kami persilahkan.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kembali lagi bersama saya Shirley sebagai host. Dan senang sekali kita bisa berkumpul di gereja beribadah bersama. Dan hari ini saya sedang main di sini bersama teman saya Tata, dan kita sudah pesan beberapa makanan, dan sembari menunggu makanannya datang, saya akan menyampaikan warta sepekan. Mulai minggu ini, semua jadwal ibadah kita berubah. Ibadah online yang biasanya kita lakukan setiap Kamis, itu ditiadakan. Ibadah online udah nggak ada kasar. Oh, sekarang dilakukan secara kondisional, tapi sebagai gantinya akan ada doa malam setiap hari Rabu jam 7 malam. Dan itu dilakukan di gereja, di pastori. Secara langsung ya? Iya, secara langsung. Terus buat ibadah setelah minggu sama ibadah wanita gimana Kak Shirley? Oh, ada kabar gembira untuk kaum wanita. Ibadah WBI perdana di tahun 2021 sekarang akan diadakan hari Kamis tanggal 14 Januari jam 5 sore di pastori gereja. Dan ibadah anak-anak, ibadah Zoom tetap ada setiap hari Sabtu jam 6 sore. Kemudian ada info tambahan untuk ibadah anak, yaitu mulai tahun ini kita akan mengadakan ibadah anak di gereja setiap minggu keempat jam 10 pagi. Dan info baptisan, kami membuka pendaftaran bagi jemaat yang belum dan mau dibaptis. Formulir pendaftaran bisa didapatkan di meja sekretariat. Dan berikut adalah daftar persembahan. Mari kita simak. Makanan kita sudah datang. Nah, saya akan menikmati semuanya. Dan akhir kata, tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan bergizi, minum vitamin, rajin berolahraga. Dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk multimedia. Dan saya ajak bangkit berdiri. Saudara, kita akan selesai ibadah pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati kita semua berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Daerahku
jemaat Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Amin. Kami boleh datang di hadapan Yes. Tuhan dengan tidak Amin. kurang suatu apapun. Amin. Kami bersyukur Tuhan terus ingatkan kami untuk kami datang kepada Tuhan. Amin. Karena kami percaya kekuatan yang sempurna itu hanya didapat di dalam Amin. Tuhan. Amin. Amin. Engkau lihat jemaat-Mu yang berdiri pada malam hari ini Tuhan. Engkau melihat kerinduan mereka, Engkau melihat doa-doa mereka, Amin. Engkau juga melihat Tuhan segala masalah yang dihadapi. Kami percaya di dalam nama Yesus, Amin. kami datang kepada Allah yang tepat, Haleluya. kami datang kepada Allah sumber berkat, Amin. kami datang kepada Allah sumber Tuhan kesembuhan dalam Amin. hidup Amin. kami. Kami minta kepada Tuhan pada sore hari ini, mari Tuhan lawat kami semuanya, urapi kami Amin, semuanya. amin, amin. Yang lemah hari-hari ini berikan kekuatan Tuhan. Yang sakit berikan kesembuhan datang daripada Tuhan. Yang kami datang dengan masalah pergumulan kami, ekonomi kami, anak-anak kami, keluarga kami. Di dalam nama Yesus pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar datang daripada Tuhan. Mari Tuhan berikan kepada kami Tuhan daya juang, semangat, antusias Yes. untuk kami terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Amin, amin, Karena pengharapan kepada Tuhan tidak akan Amin, pernah amin, sia-sia. amin, Ya la bayaraka la bayaraka la bayaraka la bayaraka la bayaraka dada la bayaraka. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan untuk Yes, kami amin. menghadapi sepanjang minggu Amin, akan datang amin, Tuhan. amin. Dari hari Senin sampai hari Minggu mendatang Bapa, Roh Kudus pimpin kami, tuntun langkah kami Amin, Tuhan, sehingga kami tidak jatuh tergeletak, sebab tangan Tuhan selalu menopang kami. Amin, amin. Berikan kepada kami kekuatan yang baru setiap hari, berikan kepada kami Roh Kudus menuntun kami Tuhan. Yes. Kami rindu Tuhan keluarga kami di tahun ini lebih baik. Yes. Kami rindu usaha kami semakin maju. Yes. Kami rindu bisnis kami juga semakin Tuhan maju di hadapan Tuhan. Amin, amin, Terlebih daripada itu rohani kami Tuhan semakin melekat di dalam Tuhan. Yes, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima Yes, kasih Tuhan. Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, mari Tuhan memberkatinya. Buat kami berhasil Haleluya. dengan segala sesuatu yang kami Amin, kerjakan. amin, amin. Dan biarlah kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada kesempatan hari ini juga kami berdoa khususnya buat daerah kami. Amin. Mari Tuhan sertai daerah kami. Kami berdoa Tuhan buat Adiwarna dan sekitarnya, Selawi dan sekitarnya, Tegal dan sekitarnya, Barat, Timur, Utara dan Selatan. amin, amin. Berkatilah kota kami di mana Ya, kami Tuhan, ada. terima Karena kasih. firman Tuhan mengatakan kesejahteraan Yes. kota adalah kesejahteraan Haleluya, kami. haleluya. Kami rindu Tuhan. Oh, amin. Kota ini penuh dengan kemuliaan Ya, Tuhan. Tuhan, haleluya. Banyak jiwa yang diselamatkan. Oh, Banyak haleluya, jiwa datang haleluya. kepada Tuhan. Amin, amin, Banyak amin, jiwa yang diberkati Yes. oleh Amin, Tuhan. amin, 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 Dan amin. tidak ada kemiskinan, kekurangan apapun. Tapi kota kami, kota yang diberkati Amin. oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah semua gereja-gereja boleh menjadi berkat Amin, Tuhan. amin, amin. Gereja-gereja boleh mengambil alih Tuhan, berdiri, bergerak Amin, Tuhan bagi amin, kota amin, ini. amin, amin. Sehingga kami boleh melihat kegerakan terjadi. Yes. Bangsa kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yes, Republik kami NKRI tetap ada Tuhan. Amin, Dan kami amin. percaya bangsa ini juga dalam tangan-Mu dan Amin, rencana amin, amin. Tuhan. Dan biarlah presiden, wakil presiden, semua aparat yang ada Yes. sungguh-sungguh mempunyai roh yang takut akan Tuhan. Roh yang sungguh-sungguh melayani. Yang tidak ada Tuhan henti-hentinya beri yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Bapak. Jemaat kami yang tidak hadir pada sore malam hari ini, Ya, Tuhan. berkatilah mereka semuanya Tuhan dimanapun Amin, mereka berada, amin, aktivitas mereka, kegiatan mereka, keluarga mereka, Ya. Tuhan menolong, Tuhan menopang, Yes. dan Tuhan juga yang akan memimpin mereka untuk mereka boleh kembali beribadah di hadapan Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, buat kami semakin kuat di dalam Tuhan, Amin. buat kami semakin percaya, karena anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan tidak akan dibiarkan, Yes, haleluya. tapi firman Tuhan mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Yes, Tuhan, amin, yang amin, menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Amin, Mari amin. Bapak Ibu kita beri tepuk tangan bagi Oh, Tuhan haleluya, Yesus. haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami percaya, kami di setiap doa-doa kami sudah Tuhan menjawabnya. amin, amin. Dengan iman percaya kami
Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan berkati jemaat Tuhan dan juga yang melayani pada malam hari ini. Berkat-Mu melimpah atas kami semua dan kami akan mengadu berkat melalui hamba-Nya. Amin, haleluya. Haleluya. Mari sekarang kekasih-kekasih Tuhan angkat, tengadahkan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah Bapa yang terus menyertai kehidupan kita. Cinta dan kasih-Nya daripada Allah Sang Putra, serta persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan kita semuanya. Berkat Abraham, Ishak dan Israel yang disempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya turun atas sekalian kita mulai malam hari ini sampai Ia datang kembali menjemput kita di dalam kemuliaan-Nya yang besar bersama-sama dengan orang-orang kudus-Nya. Kami alaskan doa dan permohonan ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan untuk jadi berkat, katakan bersama-sama, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya.